Halo guys, balik lagi di channel favorit kalian, channel Sukses channel unboxing komik ya. Oke, langsung aja pada video kali ini gue akan mereview, gue nggak unboxing karena udah keterlanjur gue buka segel di komik ini ya. Jadi gue hanya mereview kesan-kesan gue dalam gue membaca komik ini, karena komik ini sangat mengacu adrenalin gue untuk penasaran selanjutnya itu apa ceritanya. Oke, langsung aja guys, kalian juga sudah tahu lah ya mau review apa. Gue mau review komik Erased ya, pengarangnya si Keisan B, dan ini baru-baru juga beli. Dan btw ini gue beli ini sama ini ya, video sebelum ini itu gue barengan. Jadi guys, kenikmatan yang Tuhan berikan saat kita beli komik langsung pada di toko buku itu atau di online shop itu tiada taranya guys. Jadi budayakan kalian membaca komik secara legal guys, yang ada penerbitnya guys. Oke, so ini gue buka dulu yang volume 1. Sebentar ini biasa gue taruh di ini guys, di apa, di kemasan zipper gini. Jadi komik kalian niscaya akan awet ya guys, karena tidak ada angin yang masuk ya. Kalau ada angin yang masuk, jadi komik kalian bisa warnanya kuning menguning gitu guys. Oke, kita buka aja ini. Tadi gue udah buka, gue zipper lagi. Oke. Nah, ini dia. So, ini dia komik. Waktu itu gue pernah bikin video yang tips membeli komik ya sebelum membeli. Kalian boleh nonton. Dan ini salah satu yang pernah ada di konten itu. Dan ini dia si komik Erased. Dan gue beli ini karena gue dapet testimoni bagus dari teman-teman gue di grup komik di sosmed gue. Dan gue beli, dan ternyata bener-bener banget bagus guys ini komik buat teman-teman yang sudah dewasa kayak gue. Sudah tahu alur cerita yang misteri, yang ada unsur kriminal, penculikan, terus rahasia dibunuh apa. Wah, ini seru banget sumpah. Padahal dari covernya tuh tidak menjamin gitu loh. Apa cover blank putih begini, ada tulisan Erased gitu terhapus, cuma ada foto anak kecil. Ternyata pas sudah dibaca, gila, mind blowing guys. Itu dia. Jadi tuh ceritanya ada pria 29 tahun lah ya. Terus jadi dia kerja, terus dia punya kemampuan, namanya apa ya, gue lupa. Revival ya, ngulang ya. Iya nggak sih, revival kayak deja vu ya, deja vu. Nah itu dia deja vu, revival bisa apa ya? Jadi musibah yang akan terjadi kayak kecelakaan besar gitu, dia bisa mencegahnya dengan flashback ke timing tepat sebelum kejadian akan terjadi. Jadi kalau misalkan teman-teman ngeliat nih ada seekor kucing yang ingin akan ditabrak oleh truk yang sedang melintas di jalanan, itu kalian bisa mencegahnya si kucing itu nggak tertabrak dengan kekuatan revival seperti itu guys. Jadi gila guys, ini sih kayak kekuatan superhero gitu guys. Jadi wah, ini sih kalau kejadian kayak kita punya kekuatan gini, tidak ada bencana di Indonesia ya kan. Kayak apalah, kalian tahu bencana-bencana besar yang terjadi awal tahun, kayak kita mungkin bisa menyelamatkan orang lebih banyak lah, like that ya, something lah. So jadi dia punya kekuatan revival. Siapa namanya, Satoru Fujima ya, orangnya juga introvert ya. So itu dari untuk artnya, dia punya ciri khas ya si Keisan B. Kalau nggak salah tuh si Keisan B pernah juga bikin komik ya, maksudnya yang diterbitkan sama si Level Komik, dan maksudnya pernah ada komik yang juga si Keisan B, cuman yang gue baru tahu yang si judul Erased. So untuk artnya sih gue suka guys, simple gitu loh. Cuman ini terlalu banyak, mungkin gue terlalu banyak poin-poin yang black gitu ya, yang warna hitam pekat, tapi oke lah, cukup membaca aja sudah membuat senang. Dan untuk harga mana 50.000 guys, jadi gue beli dua ini 100.000 guys. Dan ini gue beli pakai uang gaji gue ya, tentu saja nggak mungkin pakai ini kan, gue pakai gaji gue. Dan dia itu di Jepangnya, gue lupa namanya, Bokodake ga Inaimachi 2013. Keisan B diproduksi oleh Kadokawa Corporation. Kalau di Indonya itu 2020 ya. Yang bekerjanya si Alibasa, Ibu Milka atau Bapak nih, editor Adisti, dan Sampul Erson ya. So dia punya kekuatan revival, terus dia punya teman rekan kerja gitu, dia nih padahal bukan pacarnya. Terus dia bisa revival, dan dia punya kenangan kalau teman SD-nya itu ada yang
mengalami kejadian penculikan anak di bawah umur besar-besaran. Itu dia. Terus nah ini emaknya nih guys, emaknya bodoh banget ya, bibirnya jeber loh. Kayak ini siapa yang punyanya Tamiya Spin X itulah, adiknya ya kan. Selamat datang kembali Satoru, ya ini Kairi Satoru. Emaknya lagi masak. Nah ini ending di volume 1 ini bener-bener sangat wah, misteri. Nah ini emaknya ngerokok guys, nggak boleh ngerokok ya guys. Tuh guys, emaknya ya kan, emaknya itu kerja guys, dan dia lagi nginep di kosannya si Satoru guys. Satoru itu kadang nggak suka kalau emaknya nginep di kosan, padahal seneng-seneng aja lah kalau gue jadi si itu lah. Ini dia ketemu punya kenalan si Kak Yuki, kalau dia itu orangnya suka main kapal-kapalan gitu sore hari. Ntar dijelasin di volume kedua. Dan dia ternyata di jatuhkan hukuman mati karena dia tersangka gitu guys. Terus dia beli koran-koran gitu. Nah ini kalau toko buku di Jepang kayak gini guys, kalau toko komik di Jepang guys, gila beda banget dengan di Indo ya. Nah terus dia, nah ini nih, kalau udah gini tuh dia revival guys, kayak kok keulang-ulang lagi itu kejadian. Dan dia bisa cari tahu apa nih janggal, apa nih bisa gue selamatin nih guys gitu. Terus ini dia ke gedung tua gitu, ke gedungnya lagi dibangun di konstruksi gitu, di lapangan gitu lah guys. Terus dia, nah itu dia gila nih, kok wah gila, sangat mengacu adrenalin guys saat kita baca. Naik tangga, terus ternyata ada bocah yang jatuh dari bagian atas guys, di 6 lantai, gila. Terus bisa tolong sama teman rekan kerjanya itu, bruk. Gila guys, ngeri loh. Tuh, Melina itu artworknya oke lah, gue suka artworknya, seni gambarnya. Nah ini dia, nah ini yang paling berkesan nih, waktu dia belanja di Swalena mamanya, ada revival, ada balon lepas, temannya jatuh, revival. Itu dia revival. Tuh, pokoknya seru guys, walaupun harganya mahal tapi ini tebel guys, worth it gitu buat dibaca gitu malam-malam gitu kan. Nah ternyata waktu mamanya lagi masak, dikira yang pulang itu Satoru, ternyata jelek, pembunuh orang lain, jatuh. Ini keren banget guys. Dan itu dia Satoru di mana, wah takut meninggal temannya tuh, kurang jalan. Tuh itu si Satoru pulang kesel deh tuh, marah deh, siapa nih yang melakukan ini, bilang dong, usul daro, like ya, Okasan usul daro gitu. Terus ya, terus dia, ibu Okasan gitu kan, dia ngejar si pencurinya tuh guys. Tuh itu dia. Nah ini bener-bener kayak komik detektif banget, gila. Dia ngejar terus kayak disangka sama kalau dia tuh pembunuhnya gitu guys. Wah, dia sengaja melakukan itu sehingga aku jadi tersangkanya gitu guys. Terus revival lagi guys, ayolah revival nih, revival. Tapi apa yang revival terjadilah, jadi kayak super power gitu, jangan tanggung, kembalilah sebelum ibu terbunuh, kembalilah. Pas kembali, flashbacknya lama bener. Dia flashback saat dia berumur SD, tahun 88, gila, belum lahir gua. Masih Showa. Loh, udah 63 Showa bersambung. Nah, lanjut ke volume 2 yang baru aja selesai gue baca dan mau gue review buat teman-teman. Ini cover seperti ini, lebih keren. Dan sekarang dia waktu terakhir itu dia udah sampai di volume 7. Iris ini kalau nggak salah dia tamat di volume 9, mantul. Jadi kira-kira kalian akan menghabiskan uang sebanyak 400.000 ke atas lah untuk beli komik Iris sampai tamat ke volume 9. Itu dia lagi sama si temannya nih. Terus nah ini dia. Nah ini yang baru aja gue baca nih, full menggambarkan si Satoru yang sudah flashback, sudah revival ke masa-masa SD. Menggambarkan kalau dia itu pengen menyelamatkan temennya si Hinazuki yang menjadi korban penculikan anak besar-besaran atau pembunuhan, hilang gitu guys. Itu dia, rambutnya hitam. Terus nah pas dia pulang, wah dia senang ibunya masih hidup, tentu saja karena dia waktu masih SD ya kan, karena kan ibunya meninggal waktu dia umur 29 tahun. Jadi tubuhnya itu anak 10 tahun tapi jiwanya itu orang atau pemuda remaja 29 tahun gitu guys. Kan unik gitu loh.
Kasan Kairio apa sih itu, ibu pulang gitu kan. Nah itu ya, ibu guys, itu dia guys. Dan dia untuk volume 2 ini lebih ceritanya mendalamkan. Dia ingin menyelamatkan si Hinazuki dari kejadian hari X itu guys. Jadi dia ingin PDKT sebenarnya, itu dia meninggal. Jadi sebenarnya dia kesana kayak mau pacaran gitu sama anak kecilnya waktu dia deketin atau yang hilang itu waktu kelas umur 10 tahun. Tapi dia tuh jiwanya 29 tahun guys. Itu dia. Terus akhirnya dia bisa berdekatan, jadi terkesan kayak kencan. Terus ya dia juga sharing sama gurunya oh kalau dia gini, dan dia tuh, nah ini klimaksnya ini. Dan ternyata si Nazuki itu lah korban kekerasan dari orang tuanya si ibunya. Ada lebam di itunya tuh sampai, wah Nazuki Miena yuk, jangan lihat, tutup, kamu kenapa gitu. Nah itu ibunya kayak iblis kan. Kekerasan keluarga ya gitu guys, kekerasan keluarga pasti ada lah. Nah itu dia. Akhirnya ini sih gue nggak mau ngasih lihat sih, terlalu ini sih komik dewasa lah, 18 plus, gila. Itu dia. Akhirnya dia mau bertekad untuk menyelamatkan si Natsuki dari kekerasan ibunya dan juga menyelamatkan dari hari X atau hari dia diculik. Nah itu dia. Ini pohon Natalnya. Kamu bodoh ya, baka yo gitu guys. Nah jadi dia juga ngundang teman-temannya sama si Natsuki di pesta ulang tahunnya. Terus dia juga ngajak dia kencan. Nah ini juga klimaks guys. Jadi dia siapa namanya gue lupa, si Satoru tuh membujuk okasannya si Natsuki, ibu si Natsuki, untuk mengajaknya dia ngedate, bocil SD ngedate untuk ke museum itu, ke ITEK ya. Nah tapi ibunya nggak kasih izin. Kamu tuh apa sih urusan goreng bla 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 bla. Terus sampai, emang kamu pengen ikut sama dia? Iya. Oh pengen ditampol sama mamanya. Dasar bocah sialan, jangan bikin hal mesum. Wah ini parah banget sih. Terus pas mau ditampar sama mamanya si Nazukinya dicegah. Wah ini keren banget, dicegah oleh mamanya si Satoru. Tep, hentikan Yamero Hinazuki-san. Wih gila, Okasan gitu guys. Ini juga adalah setengah masalah dari keluargaku gitu. Dan akhirnya mereka bisa datang ke pusat ITEK buat ngeliat museum gitu guys. Terus akhirnya ada pesta ulang tahunnya, mempersiapkan. Terus ada flashback si Kak Yuki. Terus nah akhirnya dia bisa melewati hari X ya. Wah berhasil, gue bisa berhasil bla bla bla. Tanjo Medato Hinazuki to Satoru Medato gitu kan. Terus ada tulisannya, apakah kalian selamat menikah. Asal sudah menikah. Terus nah arigato Fujinuma Nina, arigato gitu kan, semuanya dikasih sarung tangan gitu loh. Terus nah di akhir lembar ini, wah gila, gue pengen beli lagi guys volume 3-nya. Volume 3 udah ada. Teng tong kan, bela sekolah masuk, gawat aku terlambat, selamat pagi ohayo. Nah kata gurunya, berarti Satoru nggak terlambat, berarti yang terlambat hanya si siapa, Hinazuki ya, Kayo ya. Hah apa nanda tuh gitu kan. Wah berarti si Hinazuki di hari itu tidak masuk sekolah, kenapa gitu loh. Janji akhir dengan Hinazuki tidak terpenuhi. So ini pojok editor. Oh ini tadi ada lembar Shingeki no Kyojin. So ini benar-benar komik gak akan gue beli sih guys sampai tamat Earrest. Jadi mungkin teman-teman yang seumuran kayak gue, umur 20-an ke atas, wajib banget koleksi dan baca komik ini guys. Karena karena tuh ini tuh cocok banget kita baca saat kita sudah lelah pulang kerja. Kita baca, oh ada tuh cerita semenarik ini guys. Jadi gak cuman kayak menggambarkan Jepang misteri, tapi juga ada bumbu kayak urusan keluarga, ada romantisnya, ada humornya juga guys. Jadi patutlah gue akan ikutin sampai tamat. Oke? Jadi gue masih butuh ada berapa 7 komik lagi sampai tamat ya guys. Dan baru 5 komik lagi sampai ke volume 7 sekarang. So terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir.
klik like kalau kalian suka, dan komen kalau kalian pernah atau kalian koleksi komik ini, atau kalian punya request gue review komik apa, boleh banget komen kolom komentar bawah, dan jangan lupa untuk share, subscribe, dan nyalakan notifikasi belnya. Oke guys, sampai situ aja, sampai ketemu di video review dan unboxing review saja. Sampai ketemu di video review komik lain. Thanks for watching, bye bye, thank you.